Pernah nggak sih ngerasain yang namanya salah jadwal dalam hidup? Bangun pagi bukan yang ngerasain badan itu makin fresh, makin fit, tetapi malah ngerasain badan itu capek-capek dan kurang bersemangat. Pulang-pulangnya tetap harus ikut kegiatan organisasi dan berujung pulangnya sampai malam hingga rasanya tubuh itu capek sekali. Ditambah ada jadwal kuliah dari pagi sampai sore. Pasti Sobat Tara udah gak asing tuh sama sebutannya untuk mahasiswa yang kayak gitu. Ya betul banget, kita bisa bilang itu mahasiswa kura-kura yang kerjaannya kuliah rapat melulu. Eits, tapi gak usah risau bagi Sobat Tara yang merasa bahwa menjadi mahasiswa kura-kura. Di sini Fatma akan bagiin beberapa tips untuk manajemen waktu, manajemen prioritas kalian sebagai mahasiswa agar tidak keteteran dengan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Tips yang pertama yaitu time blocking. Pada tips ini kalian bisa membagi waktu kalian ke dalam blok-blok khusus untuk mengerjakannya secara berurutan sesuai waktu seharian kalian. Jadi kalian hanya perlu menyiapkan aplikasi bawaan dari handphone seperti Google Calendar atau aplikasi-aplikasi notes lainnya yang sering kalian gunakan. Kemudian kalian mengambil hari di mana kalian memang benar-benar banyak sekali tugas yang harus kalian kerjakan pada hari itu, dan kalian jangan lupa memberikan durasi waktu untuk berapa lama kalian untuk mengerjakan pada satu tugas tersebut. Kenapa metode ini bisa efektif? Karena di otak kita tidak perlu lagi melihat jadwal atau memikirkan jadwal apa yang akan kita kerjakan selanjutnya, karena memang benar-benar sudah tertera pada jadwal-jadwal yang memang sudah kita susun sebelumnya. Metode yang kedua yaitu triple rules, di mana metode ini kalian akan mengklasifikasikan tugas-tugas kalian ke dalam 3 kategori yang akan bisa kalian selesaikan dalam satu hari. Semisal yang pertama adalah tugas yang besar, yang kedua ada tugas yang sedang, dan yang ketiga ada tugas kecil. Tugas yang besar itu kalian memerlukan fokus dan waktu yang lebih untuk mengerjakannya. Bisa dikatakan tugas itu urgent. Tugas yang sedang ini bisa dikategorikan tidak terlalu membutuhkan waktu yang berlebih atau effort yang lebih, tetapi memang masih diperlukan dikerjakan pada hari itu juga. Dan tugas yang kecil ini tugas yang santai lah ya, dan ini bisa dikerjakan dalam waktu kalian yang santai. Waktu kalian santai, kalian pun masih tetap bisa mengerjakannya. Dan yang terakhir yaitu metode Eisenhower Matrix, di mana kalau metode-metode sebelumnya itu mengklasifikasi tugas-tugas saja, tapi di metode ini kalian akan mengklasifikasi mana sih yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Di sini ada 4 kuadran yang perlu kalian perhatikan, di mana 4 dari keempat kuadran ini akan menentukan mana sih yang harus kalian prioritaskan terlebih dahulu. Kuadran yang pertama yaitu penting dan mendesak. Jadi benar-benar kalian harus ngerjain saat itu juga. Do it now. Benar-benar tugas yang kalau misalnya deadline-nya besok, kalian harus kerjakan hari ini juga. Gak boleh ditunda. Kuadran kedua, penting tapi tidak mendesak. Di kuadran ini akan memberikan impact yang besar bagi kalian di masa depan ketika kalian bisa mengerjakannya dengan jadwal-jadwal yang teratur. Contoh, kalian melakukan olahraga, menurut kalian ini tuh penting tapi tidak mendesak saat ini juga.
tapi itu akan berimpact bagi kesehatan kalian ke depannya, ataupun kalian harus belajar untuk ujian di 2 minggu kemudian. Kuadran yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Dimana tugas ini tuh akan sering mengganggu kalian. Kalian ngerasa bahwa ini tuh benar-benar harus diselesaikan sekarang, tetapi kalau dipikir-pikir ini bisa diselesaikan dengan kita mendelegasikan ke orang lain. Contoh, kalian harus menghadiri rapat pada saat itu juga, tetapi memang bisa diwakilkan oleh teman kalian. Itu bisa dikategorikan tugas tidak penting tapi mendesak untuk dilakukan. Kuadran yang keempat, tidak penting dan juga tidak mendesak, dimana aktivitas itu tidak perlu kalian lakukan saat ini juga karena memang tidak mendesak dan juga tidak penting. Contohnya seperti kalian harus nge-scroll TikTok untuk refreshing, ataupun kegiatan-kegiatan yang sekiranya memang tidak diperlukan, itu sebaiknya dihindari atau dieliminasi. Oke Sobat Lara, itu tadi beberapa tips dan trik dari Fatma yang bisa dibagikan untuk kalian yang sekiranya memang struggle di akademik dan juga non-akademiknya, seperti mahasiswa kura-kura yang memang memerlukan skill di luar akademiknya. So, bagi Sobat Tara bisa like, subscribe, dan komen jika teman-teman ingin membagikan tips dan trik lainnya ataupun cerita-cerita seru dari para Sobat Tara. Sekian dari Fatma, sampai ketemu di segmen berikutnya. See you!